Dan kalau melihat proyeksi ke depan yang masih positif, kira-kira apa sih yang menjadi saham pilihan dari Ibu Yuliana untuk hari ini, pemirsa? Dapat kami tampilkan di layar televisi Anda. Berikut ini adalah saham-saham pilihannya. Ada 4 yang menjadi pilihan utama. Yang pertama adalah INKP, kemudian Indofood, Garuda Indonesia, dan juga Kras yang semuanya direkomendasikan buy. Kita langsung membahas INKP terlebih dahulu, Ibu Yuli. Apa yang menarik dari INKP sehingga Anda memasukkan INKP sebagai salah satu rekomendasi saham pilihan? Ya, NKP kemarin sempat rilis laporan keuangan yang kuartal ketiga ya. Kalau kita lihat, meskipun dari sisi pendapatannya mengalami penurunan double digit, tapi dari sisi laba bersihnya mengalami kenaikan karena dari sisi efisiensi biaya. Kalau kita lihat dari gross profit-nya mereka juga mengalami kenaikan. Jadi ini cukup bagus untuk untuk dari sisi kinerja INKP di tengah COVID. Dan juga dari sisi teknikalnya, kemarin 2 hari berturut-turut dari sisi volume transaksi mengalami kenaikan. Dan juga dari sisi rasio NKP masih termasuk murah, di mana PER-nya di sekitar 8-9 kalian, di mana PBV-nya juga masih di sekitar level 1 kalian. Jadi ini masih cukup berpotensi untuk INKP. Gitu. Selama 6 bulan terakhir sudah naik 73,21%, dan kalau dihitung dari awal tahun sampai saat ini 17,53% positifnya. Buy-nya kira-kira di posisi-posisi berapa, Ibu Yuli? Untuk saat ini masih bisa ya, sekitar 5 ribuan ya. Seharusnya udah bisa masuk kembali dengan targetnya mungkin sekitar di sekitar level 5.500-600 seperti itu. Maaf, kami koreksi begitu ya. Untuk saham pilihannya adalah INKP ya yang kita bahas. Iya. Saat ini INKP. posisinya di 9.075. Iya, jadi masih bisa masuk sekarang dengan target price-nya di sekitar 9.500. 9.500 targetnya, buy-nya di posisi support? Ya, posisi sekarang. 9.075-an? Iya. Oke, pembukaannya pada pagi hari ini pemirsa mengalami kenaikan sekitar 1% atau 100 poin di 9.050. Dari INKP kita beralih ke saham pilihan selanjutnya adalah Indofood. Inilah hari kedua di mana analis merekomendasikan Indofood. Bagaimana dengan Indofood menurut Provindo Sekuritas? Apakah memang Indofood ini lebih oke dibandingkan dengan anak usahanya ataupun emiten-emiten consumer good yang lain? Ya, kalau untuk consumer goods tidak banyak saham yang liquid ya, dan salah satunya INDF ini yang cukup liquid dan juga ICBP. Namun dibandingkannya ICBP, kita melihat rasio PER dan juga PBV INDF ini masih cukup murah. Dan untuk pergerakan hari ini, sebenarnya untuk INDF masih sideways ya, dengan rentang pergerakan antara sekitar 7.000 sampai 8.000. Jadi untuk ini masih ada potensi dia ke level 8.000. Jadi masih kita rekomendasikan buy untuk INDF. Oke, kalau memang dia cenderung sideways dan masih cukup murah, apa yang membuat Anda optimis pergerakannya bisa akan ke 8.000? Sentimen apa yang akan membawanya atau hanya dari pola teknikal saja? Ya, nggak cuma teknikal ya, karena dari sisi fundamental kinerjanya juga masih cukup bagus untuk consumer goods. Dan juga dari sisi teknikal potensinya masih bisa ke level 8.000, karena kalau saat pergerakan saat ini dia masih berada di sekitar level 7.300. Betul. Dimana dengan potensial upside ke 8.000 itu masih cukup tinggi. Dan juga perhatikan support di level 7.000. Jadi meskipun dia mengalami penurunan mungkin ke level 7.000 itu masih bisa masuk. Itu. Tapi karena ini cukup kuat. Oke, kalau misalnya Indofood ini terkoreksi dan bergerak di bawah posisi 7.000, apakah sebaiknya hindari dulu? Ya, itu bisa cut loss untuk level di bawah 7.000 ya. Oke, jadi tahan terkuat dari saham INDF atau Indofood ini adalah di posisi 7.000 ya? Ya. Baik, kita ke Garuda Indonesia. Ini adalah saham yang juga mengalami kenaikan cukup signifikan dan dinilai oleh sejumlah kalangan karena mau ada pencairan dari dana pen lagi begitu ya, Kras juga demikian. Tapi melihat penguatan Garuda Indonesia yang sudah cukup signifikan juga dalam beberapa waktu terakhir dan pembukaannya hari ini agak negatif 0,51% di posisi 390, apa yang membuat Ibu Yuli justru masih merekomendasikan untuk beli? Karena untuk dari pergerakan yang kemarin dia breakout di atas level 3.350, dan juga dari sisi MACD histogramnya juga masih positif ya. Jadi masih ada potensi untuk mengalami kenaikan kembali ke level 450 untuk target kita.
Jadi masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Dan untuk saat ini mungkin ada sedikit profit take-nya sedikit dan masih ada potensi. Karena kalau kita lihat penurunannya tidak terlalu besar itu untuk GIA. Baik, sekarang ketika tadi melemah, sekarang udah mulai stagnan lagi di 392. Targetnya berapa untuk Garuda Indonesia berikutnya? Untuk Garuda masih kita di 450 ya. Jadi masih ada potensi 450. untuk spekulasi buy ya untuk Garuda. Oke, buy-nya di posisi berapa? Seharusnya saat ini juga sudah lumayan ya, kalau kita lihat pergerakannya sekarang udah plus 0,5%. Jadi seharusnya udah bisa kembali untuk Bisa masuk kembali untuk Garuda Indonesia yang sudah naik 96% di 6 bulan terakhir di tahun 2020 ini. Kemudian cut loss di posisi berapa? Ini kan juga harus menjadi acuan dari pemirsa ya kalau ternyata memang tertarik lagi untuk Garuda Indonesia. Cut loss-nya mungkin bisa di low yang kemarin ya, di sekitar level 330. 390. 330. 330 masih jauh dengan posisi sekarang ya di 390. Kalau Anda tertarik Garuda Indonesia boleh buy sekarang menurut Ibu Yuli, tapi keputusan investasi kami kembalikan ke Anda pemirsa masing-masing investor. Masih ada keras dan juga kami akan sampaikan nanti pembukaan perdagangan setelah kurang lebih 7 menit pembukaan perdagangan sudah berlangsung, tapi kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.